Saudara-saudara, kita akan kembali membahas mengenai kesalahpahaman-kesalahpahaman yang ada dalam pemikiran orang-orang Kristen tertentu ketika mereka memikirkan atau berusaha memahami doktrin-doktrin tertentu di dalam kekristenan. Dan kali ini tetap kita akan terus membahas mengenai kesalahpahaman di dalam memahami Allah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kesalahpahaman dalam hal ketidakberubahan Allah. Ada banyak orang Kristen berpikir bahwa jika Allah itu tidak berubah, maka kenapa dikatakan di dalam Alkitab bahwa Allah itu menyesal? Kita akan membaca satu bagian Alkitab sekarang di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya, ayat 6 sangat eksplisit, sangat jelas mengatakan bahwa maka menyesallah Tuhan. Jadi Tuhan dikatakan menyesal di situ. Menyesal karena apa? Telah menciptakan manusia. Kenapa menyesal karena telah menciptakan manusia? Karena manusia itu berbuat jahat, ya, dan itu menduka citakan hati Tuhan, saudara. Nah, berdasarkan ayat-ayat semacam ini, saudara, orang-orang Kristen berpikir kalau Allah itu tidak berubah, mengapa menyesal? Nah, mereka berpikir bahwa adanya penyesalan Allah sebagaimana yang dikatakan dalam teks ini itu hanya membuktikan bahwa ada perubahan dalam diri Allah. Tetapi saudara, ini adalah pemahaman yang salah mengenai ketidakberubahan Allah. Apa itu ketidakberubahan Allah, saudara? Ketidakberubahan Allah tidak boleh dipahami bahwa Allah itu tidak mempunyai gerakan apapun, tidak mempunyai movement apapun, tidak mempunyai sesuatu aktivitas apapun di dalam dirinya. Nah, ini adalah pemahaman yang salah, saudara. Karena Allah itu adalah Allah yang aktif. Tuhan Yesus berkata di dalam Alkitab Perjanjian Baru, saudara, bahwa Aku bekerja sampai saat ini karena Bapakku di sorga juga bekerja sampai saat ini. Ini saya parafrasekan, saudara. Ini hanya membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang aktif, Allah yang tidak statis, Allah yang tidak pasif. Nah, kalau ketidakberubahan Allah ini dipahami sebagai statis, sebagai sesuatu yang tidak mempunyai aktivitas atau gerakan apapun, ini adalah pemahaman yang salah mengenai ketidakberubahan Allah. Nah, sebelum kita melanjutkan mengenai memahami penyesalan Allah ini bagaimana sesungguhnya, saudara, kita terlebih dahulu harus memahami apa yang disebut sebagai ketidakberubahan Allah, ya. Di dalam Alkitab, ya, di dalam Yesaya 41 ayat yang keempat saya akan membacakan, saudara. Dikatakan di sana, siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil, bangkit keturunan-keturunan aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Saya akan membaca ulang, saudara, ya. Siapa yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil, bangkit keturunan-keturunan aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Aku tetap Dia juga. Ini hanya mau menyatakan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Tuhan tetap dari dulu sampai selama-lamanya. Secara kekal itu Tuhan tetap adanya dan tidak ada perubahan apapun. Nah, apa yang tidak berubah, saudara? Yang tidak berubah itu ada 3 hal. Pertama, substansi Allah, natur Allah, hakikat Allah itu tidak berubah. Sifat-sifat Allah tidak berubah. Anda kalau mau berbicara mengenai sifat-sifat Allah, itulah natur Allah, ya. Jadi Allah tidak mungkin, ya, kalau kita mengambil contoh masalah pengetahuan Allah, tidak mungkin pengetahuan Allah itu lebih kurang dulunya, lalu kemudian setelah berproses berpikir dan belajar menjadi bertambah. Dari yang kurang sempurna menjadi sempurna. Tidak. Pengetahuan Allah sudah lengkap, sudah utuh, sudah sempurna dari kekal sampai selama-lamanya. Ya,
dari kekal sampai selama-lamanya. Tidak ada perubahan apapun. Demikian juga dalam sifat-sifat Allah yang lain, tidak ada dari kurang sempurna menjadi sempurna. Kalau kita manusia berbeda, saudara. Anda mengalami proses berpikir, proses belajar untuk mematangkan pikiran Anda. Dari kurang cerdas menjadi lebih cerdas. Dari bodoh menjadi pintar. Tubuh kita juga mengalami perubahan-perubahan dari kecil, remaja, pemuda, dewasa, menikah, kemudian sudah jadi tua dan mati, saudara. Tapi Allah tidak mengalami perubahan apapun dalam substansinya, dalam sifat-sifatnya. Kedua, apanya yang tidak berubah dalam diri Allah? Yang tidak berubah itu adalah seluruh ketetapan dan seluruh rancangan Allah tidak mengalami perubahan apapun. Apa yang Allah tetapkan itu pasti terjadi. Apa yang Allah rancang itu pasti terjadi. Nah, kalau saudara mempercayai bahwa ketetapan Allah itu bisa berubah, maka saudara percaya bahwa Allah sama dengan manusia yang mencoba-coba merancang-rancang sesuatu, mencoba-coba untuk mau melakukan sesuatu hal, tapi gagal, kemudian mengubah rancangan atau mengubah rencananya. Allah tidak demikian. Apa yang Allah rancang, apa yang Allah tetapkan itu pasti terjadi. Blueprint yang Tuhan Allah buat mengenai seluruh kehidupan di dunia ini, mengenai seluruh makhluk yang Dia ciptakan, itu pasti terjadi. Ya dan amin. Tidak satupun yang gagal. Jadi Allah tidak berubah di dalam hal dekrit dan ketetapannya. Ketiga, Allah juga tidak berubah di dalam hal semua pengajaran, semua prinsip-prinsip fundamental yang Tuhan sudah sampaikan melalui firman-Nya sebagaimana kita baca dalam Alkitab. Sebagai contoh, pengajaran Allah tentang moral, misalnya dalam 10 hukum Allah, itu tidak akan berubah dari hukum pertama sampai hukum ke-10. Apa yang Tuhan katakan benar, pasti benar. Apa yang Tuhan katakan salah, pasti salah. Tidak mungkin ada percampur adukan antara yang benar dan yang salah. Tidak ada perubahan apapun. Maka seluruh firman Allah tidak berubah. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yakni firman-Nya tidak akan pernah berlalu. Karena firman Tuhan lahir dari sifatnya yang benar dan sifatnya yang suci, sifatnya yang sempurna, yang bijaksana. Nah, saudara-saudara, seorang teolog yang bernama Bruce A. Ware itu mengatakan kalau kita memikirkan mengenai ketidakberubahan Allah, kita berbicara mengenai ketidakberubahan Allah dalam pengertian ontologis. Nah, dalam pengertian ontologis ini, saudara, itulah yang saya katakan tadi. Ketidakberubahan Allah di dalam hal natur dan sifat-sifatnya. Di dalam dirinya sendiri Allah tidak berubah. Nah, itu yang dimaksud oleh Bruce A. Ware mengenai ketidakberubahan Allah secara ontologis. Di dalam dirinya sendiri Allah tidak mungkin berubah. Kedua, Bruce A. Ware membicarakan ketidakberubahan Allah dari aspek etika atau aspek etis atau moral. Karena Allah itu suci, maka apa yang Allah katakan benar pasti benar, apa yang Allah katakan salah pasti salah. Dan ini berkaitan dengan poin saya yang ketiga tadi, ya. Ketidakberubahan Allah di dalam hal firman-Nya, di dalam hal hukum-hukumnya, di dalam hal perkataannya yang sudah ada di dalam Alkitab. Jadi itu menurut Bruce A. Ware itu adalah ketidakberubahan Allah di dalam hal pengertian moral, ya. Nah, saudara, kalau begitu kita memahami ketidakberubahan Allah, maka itu tidak berarti bahwa tidak ada gerakan dalam diri Allah, tidak ada sesuatu perubahan dalam hal bagaimana cara Allah berhubungan dengan manusia sebagai pribadi terhadap pribadi manusia, ya pribadi Allah maksud saya terhadap pribadi manusia. Tentu itu ada dinamika, saudara, ada naik turun, ada hubungan. Misalnya ketika Tuhan marah, jikalau Israel memberontak kepada Tuhan, jikalau orang Kristen memberontak kepada Tuhan, Tuhan marah ketika melihat manusia yang bejat dan berdosa. Ya, ini namanya dinamika dalam hubungan itu. Tetapi itu tidak melibatkan perubahan dalam hal apa? Substansi Allah tidak ada yang berubah. Kedua, dalam hal ketetapan Allah tidak ada yang berubah. Apa yang Allah tetapkan pasti terjadi.
Tidak ada perubahan apapun. Ya. Kemudian juga dalam hal prinsip firman-Nya, perkataannya, prinsip moral dari firman-Nya itu tidak ada yang berubah, saudara. Semuanya tetap. Tetapi ada dinamika dalam hubungannya dengan manusia. Jadi itu tidak berbicara tentang perubahan Allah ketika Alkitab berkata Allah marah, Allah menyesal, Allah sedih dan lain sebagainya. Tidak ada perubahan dalam diri Allah. Ya, lalu kemudian yang kita harus pahami, saudara, dan ini penting sekali adalah bahwa ketika Alkitab menggambarkan Allah itu seolah-olah mempunyai perasaan seperti manusia berperasaan. Ya, ketika dikatakan Allah menyesal, Allah sedih, Allah marah, Allah murka, Anda jangan langsung menyamakan itu atau mengidentifikasi itu seperti penyesalan manusia atau amarah manusia atau kesedihan manusia. Anda salah di sini. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Tuhan bukan manusia, manusia bukan Tuhan. Penyesalan Tuhan tidak sama dengan penyesalan manusia. Kesedihan Tuhan tidak sama dengan kesedihan manusia. Kesedihan manusia tidak sama dengan kesedihan Tuhan. Beda, saudara. Tuhan adalah archetype yang orisinil dan manusia adalah archetype-nya. Ini istilah-istilah teologi reform yang saya pakai ya. Archetype artinya salinan, tiruan. Karena manusia dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Maka manusia bisa menyesal, bisa marah, ya, bisa sedih, saudara. Nah, demikian cara Alkitab menggambarkan Allah seolah-olah itu seperti penyesalan manusia, kesedihan manusia, amarah manusia. Tetapi bagaimana sesungguhnya Allah itu menyesal. Nah, kita fokus kepada menyesal karena itu yang berkaitan dengan topik kita, yaitu masalah ketidakberubahan Allah ya. Bagaimana Allah itu menyesal sesungguhnya, saudara, kita tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena kita bukan Allah. Ada perbedaan kualitas yang tidak mungkin terseberangi antara Allah dan manusia. Maka ketika Alkitab berkata Allah menyesal, kita harus memahami itu menyesal dari domainnya Allah, bukan domainnya manusia. Maka boleh kita katakan sebagai menyesal kudus. Dan kita tidak pernah tahu apa itu menyesal kudus di dalam domain Allah, karena kita bukan Allah. Tapi yang jelas Alkitab berkata Allah menyesal, dan kita harus aminkan itu. Tetapi itu tidak melibatkan perubahan apapun, baik substansi Allah, maupun ketetapan Allah atau dekret Allah, maupun seluruh perkataan yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Tidak ada perubahan apapun. Hukum-hukum moralnya, kebenarannya tidak ada yang berubah sedikit pun. Ya, jadi Allah betul menyesal, tapi menyesal dalam konteks Allah, dalam domain Allah. Ya, jelas ya saudara, ini terjadi karena ada dinamika dalam hubungannya dengan manusia, dengan ciptaannya. Jelas ya. Jadi jangan pernah memikirkan Allah yang statis, yang pasif, yang tidak ada pergerakan apa-apa, tidak ada aktivitas apa-apa. Allah yang tidak beremosi, yang pasif seperti batu, itu bukan Allah sama sekali, saudara. Terakhir sekali saya akan mencoba membahas atau mengaitkan hal ini dengan pertanyaan orang-orang tertentu. Bagaimana dengan inkarnasi Kristus, Sang Firman? Ini apakah Allah berubah? Nah, jawabannya pasti tidak. Karena kalau Anda berbicara inkarnasi Kristus, bukan Allah atau pribadi logos, pribadi kedua yang berubah menjadi manusia, ini salah dan menyesatkan. Allah tidak pernah berubah. Jadi jangan berpikir karena Allah Maha Kuasa, Allah bisa berubah jadi batu, bisa berubah jadi pisang, bisa berubah jadi macam-macam, berubah jadi manusia. Ini adalah ajaran sesat, saudara. Ketika dikatakan firman menjadi daging atau firman mengambil natur manusia menjadi manusia, itu artinya sang firman atau sang logos itu menambahkan natur manusia kepada dirinya sehingga sekarang mempunyai dua natur yang berbeda. Jadi kealahannya tetap tidak ada perubahan apa-apa. Kealahan Yesus tidak berubah menjadi manusia, tidak. Tapi natur manusia ditambahkan kepada natur ilahinya, sehingga naturnya sekarang ada dua. Allah di dalam kealahannya, manusia di dalam kemanusiaannya. Pribadinya tetap satu dan sama, yaitu pribadi logos. Jadi tidak ada perubahan apa-apa dalam kealahan Kristus.
Tidak ada perubahan apa-apa di dalam Allah Tritunggal, tetaplah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena inkarnasi itu berarti bahwa Sang Logos atau pribadi kedua itu menambahkan natur manusia kepada dirinya sendiri. Dan itu natur tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisah. Tidak ada percampuran. Jadi Allah tidak berubah. Clear ya, jelas ya. Jadi saudara, kalau saudara-saudara memahami pokok-pokok atau prinsip-prinsip mendasar dari iman Kristen yang berdasarkan Alkitab saudara, maka saudara terhindar dari hal-hal yang menyesatkan yang mungkin bisa mengacaukan iman saudara. Saya pikir saya bicara sampai di sini, sampai ketemu di dalam video-video selanjutnya yang akan terus membahas mengenai kesalahpahaman yang ada. Tuhan memberkati kita sekalian.